Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas subtes yang baru mengenai antonim part yang pertama. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, diingatkan buat teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya sehingga tidak ketinggalan video-video pembahasan berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video-video di sini dapat bermanfaat. Oke, kita langsung masuk saja ke materi mengenai antonim. Jadi, antonim merupakan lawan persamaan makna kata. Ya, sekali lagi adalah lawan. Jangan sampai kebalik dengan sinonim. Jadi, untuk menjawab pertanyaan mengenai antonim ini, teman-teman harus perhatikan perintahnya. Kalau misalkan antonim berarti lawan persamaan makna katanya. Kalau sinonim berarti persamaan makna katanya. Biar lebih jelas, kita langsung masuk saja ke pembahasan soalnya. Untuk soal yang pertama, di sini ada kata landai. Nah, di sini juga ada tanda ya. Kalau antonim tuh tandanya seperti itu tuh. Nah, jangan sampai kebalik. Sekali lagi, jangan sampai kebalik. Baca perintahnya sinonim atau antonim. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahasnya subtes tentang antonim. Berarti lawannya ya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan mengenai antonim, tidak jauh beda dengan pertanyaan mengenai sinonim. Jadi teman-teman harus sering-sering baca, sering-sering buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu catat dan di-review atau diulang-ulang. Artinya itu loh. Nah, untuk menjawabnya, kita seperti biasa buka KBBI. Landai. Landai itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menurun sedikit demi sedikit atau agak miring atau tidak curam. Nah, untuk landai ini berarti antonimnya adalah B. Curam. Selanjutnya ada kata asli. Ingat ya, ini antonim. Nah, kita lihat lagi di KBBI. Asli, wah artinya banyak ya. Kita ambil yang mudah saja. Jadi asli itu artinya tidak ada campurannya, kan? Bukan peranakan orang pribumi ya. Terus ada bukan salinan, ada juga baik-baik atau tidak diragukan asal usulnya yang dibawa sejak lahir. Nah, banyak ya, atau kalau misalnya dalam konteks tempat itu artinya asal atau orang tersebut ya. Berarti untuk asli antonimnya adalah yang C, duplikat. Selanjutnya ada kata enmity. Nah, enmity ini kalau misalnya kita lihat maknanya itu artinya yang permusuhan. Nah, permusuhan kita lihat lagi konteksnya itu enmity, berarti antonimnya itu yang D, amity. Selanjutnya ada kata sekarang. Wah, ini mah gampang banget ya. Kalau sekarang berarti lawan katanya yang A, esok. Tuh, sekarang itu artinya waktu atau masa saat ini ya. Selanjutnya ada kata konvergen. Nah, kita lihat ya. Konvergen itu artinya adalah bersifat menuju satu titik pertemuan atau bersifat memusat. Jadi, yang pasti jawabannya bukan yang B ya, tapi jawabannya itu yang A, bercabang. Selanjutnya ada kata legislatif. Nah, legislatif ini menurut KBBI artinya sebuah lembaga yang berwenang membuat undang-undang atau itu tadi dewan yang berwenang untuk membuat undang-undang. Berarti untuk legislatif ini antonimnya adalah yang C, eksekutif. Eksekutif itu berarti yang melaksanakan undang-undang. Kalau legislatif itu yang membuat undang-undang.
Selanjutnya ada kata convex. Nah, coba teman-teman jawab dulu nih, convex. Gimana? Udah dijawab? Ya, untuk convex itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya cembung. Berarti untuk convex ini mempunyai antonim yaitu yang cekung. Selanjutnya ada kata kebijakan. Nah, ini sebenarnya gampang ya kata-katanya itu. Kalau lagi-lagi kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan itu wow, artinya ada banyak ya. Ada kepandaian atau kemahiran atau kebijaksanaan, terus ada rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Terus juga ada tuh prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan. Nah, berarti untuk lawan kata kebijakan sendiri adalah yang kecerobohan. Kalau tadi ada kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, berarti lawan katanya adalah kecerobohan. Selanjutnya ada kata eternal. Oh, eternal nih jarang ya kita temukan, tapi tidak jadi masalah karena lagi-lagi kita buka di KBBI. Jadi eternal itu singkat ya, artinya itu abadi. Berarti yang pasti bukan awas jangan kekecoh. Ini adalah pertanyaan mengenai antonim, bukan sinonim. Jadi untuk eternal ini lawan katanya artinya lawan kata abadi berarti ya betul yang D, fana. Selanjutnya ada kata curang. Wah, ini masih gampang ya untuk curang ini. Curang itu artinya berlaku tidak jujur, memiliki sifat tidak lurus hati atau tidak adil, atau orang yang munafik senantiasa berhati. Berarti untuk curang ini antonimnya adalah yang D, sportif. Ya, kalau sportif itu berarti nggak curang ya, berarti dia berlaku jujur gitu. Ya, selanjutnya ada kata pasti. Nah, ini juga masih kata-kata yang relatif mudah ya untuk soal-soal pada part yang ini. Pasti itu mempunyai makna sudah tetap, tidak boleh tidak, tentu, mesti. Dia sudah berjanji esok. Nah, itu contohnya ya. Berarti lawan kata pasti itu adalah C, spekulatif atau tidak pasti. Nah, gitu ya. Selanjutnya ada kata hakiki. Hakiki. Menurut KBBI, hakiki itu artinya benar ya. Sebenarnya, sesungguhnya. Nah, berarti untuk lawan kata dari hakiki ini adalah yang A, majasi. Betul. Nah, ini juga nih longgar. Longgar juga merupakan kata-kata yang masih relatif mudah gitu ya, karena sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari juga. Berarti longgar ini kalau kita lihat di KBBI artinya yang tidak terlalu terbatas, tidak terlalu mengikat, tidak sempit, ya kan, senggang atau tidak sibuk. Nah, coba teman-teman jawab nih, kira-kira yang mana nih lawan kata dari kata longgar? Ya, udah dijawab untuk kata longgar. Jadi jawabannya itu yang tegas. Longgar lawan katanya tegas. Selanjutnya ada kata absurd. Nah, absurd itu menurut KBBI artinya tidak masuk akal atau mustahil. Nah, berarti untuk jawaban yang tentang absurd ini, jawabannya adalah yang B, tidak mustahil. Udah jelas ya tadi pengertiannya aja, absurd itu artinya mustahil. Berarti lawan katanya ya tidak mustahil gitu.
Selanjutnya ada kata sekuler. Nah, ini mungkin juga sering ya kalau misalkan di berita-berita atau di TV menggunakan kata sekuler. Nah, sebenarnya kita tahu nggak sih sekuler itu artinya apa? Nah, sebelum kita bahas, coba teman-teman jawab dulu sekuler itu artinya apa? Dan kira-kira lawan katanya yang mana? Ya, gimana? Udah dijawab? Nah, ya, untuk sekuler itu artinya bersifat duniawi atau kebendaan, bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Terus juga tuh masih banyak artinya ke bawah tuh berlangsung lama sekali tentang proses atau perubahan. Demikian lambat sehingga tidak mempunyai efek yang cukup besar untuk dicatat dalam waktu ratusan tahun. Nah, berarti kita menurut konteks soal ini kita ambil yang pertama tuh bersifat duniawi atau kebendaan. Berarti sekuler itu lawan katanya adalah yang B, keagamaan. Nah, kalau tadi kita lihat di pembahasan itu bukan bersifat keagamaan, berarti yang bersifat keagamaan lawan katanya. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memperhatikan semua pembahasan soal dan materinya dari awal sampai habis. Semoga teman-teman dapat dimudahkan dalam menjawab soal-soal mengenai antonim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.